Ya guys, jadi sebenarnya aku cuman mau cerita aja sih. Jadi beberapa waktu lalu aku itu sakit gigi. Jadi sakit gigi sampai bengkak, yang bengkaknya tuh sampai gede banget sampai mata bengkaknya. Tapi di sini aku mau ceritain dulu karena banyak teman-temanku tuh yang pada tanya, kamu tuh sebenarnya sakit apa sih? Giginya diapain gitu kan? Nah, jadi ceritanya itu sebenarnya udah lama aku tuh tahu ada 2 gigiku yang berlubang gitu ya. Yang satu itu yang atas sini, kemudian sama yang bawah sini. Kemudian pas tahun 2022 kemarin bulan Juni, aku tahu gigiku itu ada yang lubang tapi nggak sakit gitu, nggak sakit. Dulunya pernah ditambal tapi entah kenapa tambalannya itu jadi apa namanya, lepas gitu loh. Tambalannya itu lepas. Setelah lepas itu nggak sakit, terus nggak tak apa-apain juga, tak buat makan juga nggak sakit. Terus aku kan juga agak-agak punya kesadaran kalau misalnya nanti bakalan kenapa-kenapa kalau tak biarin. Akhirnya bulan Juni itu aku ke klinik gigi, kemudian buat periksa gigi sama waktu itu bersihin karang gigi. Terus habis konsultasi sama dokternya ya di klinik gigi itu, intinya ada 2 gigi yang bermasalah itu tadi, yaitu gigi yang bawah sini sama atas sini geraham gitu. Jadi totalnya ada 2. Terus habis itu aku disuruh untuk ronsen. Nah setelah itu hasil ronsennya tak bawa ke dokter lagi, ternyata uh, untuk menangani 2 gigiku itu harus ke dokter gigi spesialis konservasi gigi. Kalau gelarnya itu kayak depannya DRG, belakangnya SPKG gitu kan. Terus akhirnya aku tanya sama dokternya, dikasih rekomendasi salah satu klinik yang ada SPKG-nya. Terus karena ada 2 gigi, akhirnya kan treatmentnya satu-satu. Akhirnya aku pilih yang sebelah sini dulu, yang sebelah bawah dulu, karena geraham bawah itu agak depan, jadi tuh kayak agak kelihatan gitu loh, lebih kelihatan. Kalau yang di sini itu kan belakang, nomor 2 dari belakang, jadi nggak begitu kelihatan. Akhirnya aku putuskan untuk perawatan gigi geraham dulu yang bawah. Nah di situ aku perawatan saluran akar, namanya perawatan saluran akar, dan harus ditangani oleh SPKG. Sebenarnya nggak semua PSA atau perawatan saluran akar itu harus ke SPKG, tapi karena emang kondisi giginya itu beda-beda. Kebetulan nih kalau gigiku udah dilihat sama dokter gigi terus dirujuk ke SPKG, jadi aku periksanya atau yang treatment aku itu SPKG. Udah terus bolak-balik sekitar 5 atau 6 kali gitu ke klinik, buat treatment gigi yang geraham bawah itu. Terus habis itu selesai itu sekitar bulan Oktober November lah, lupa aku. Terus habis itu di bulan November itu aku udah berencana pengen lanjut ke perawatan saluran akar yang gigi yang atas. Tapi ternyata itu biaya yang dibutuhin buat perawatan satu gigi itu tuh lumayan banget, lumayan gede lah kalau menurutku. Kemudian aku inisiatif cari-cari informasi, ternyata bisa PSA atau perawatan saluran akar itu dengan BPJS. Nah waktu itu aku belum punya BPJS. Terus di tempat kerja aku tuh sebenarnya melayani, cuman aku belum ngumpulin berkas aja. Terus singkat cerita aku ngumpulin berkas buat bikin BPJS. Terus nggak lama sih, cuma beberapa hari aja BPJS ku tuh udah keluar. Nah aku tuh dari situ tuh sebenarnya udah niat kalau mau lanjutin perawatan gigi dengan fasilitas BPJS gitu. Tapi saya setelah ada keinginan, sebenarnya ada keinginan, tapi ternyata tuh nggak nemu-nemu waktu. Terus akunya itu juga kayak gimana ya, kayak udah kayak nggak sakit, jadi kayak tak tunda-tunda gitu loh, kayak tak tunda-tunda, nanti aja deh kalau udah agak
longgar gitu kerjaannya. Terus singkat cerita kemarin itu tanggal 2 Februari pagi tiba-tiba tuh pipiku ini tuh agak bengkak kecil lah, kelihatan nggak begitu kelihatan. Terus aku tuh juga masih berangkat kerja, terus waktu itu malah aku sampai Salatiga juga pulang kerja, jemput ponakanku di pondok di Salatiga. Terus udah sampai Kamis sore itu nggak apa-apa, bahkan masih makan biasa. Makan nasi Padang Kamis sore tanggal 2 itu. Terus habis itu Jumatnya itu bengkaknya mulai agak gede, terus kerasa sakit. Akhirnya Jumat sore itu aku ke klinik gigi. Pas di klinik gigi itu dilihat, ini ternyata dokternya bilang, oh ini ternyata ada infeksi. Terus karena masih sakit, dokternya itu nggak bisa ngasih treatment apa-apa. Akhirnya aku tuh dikasih resep obat, dikasih obat anti nyeri sama dikasih apa sih namanya, antibiotik. Ya itu obatnya itu sampai untuk resep untuk 3 hari. Nah untuk 3 hari kan, jadi aku periksa Jumat, kemudian Sabtu, Minggu, Senin. Senin itu kan obatnya habis tuh. Jadi sebenarnya kalau pas minum obat tuh nggak sakit, tapi kalau obatnya kayak udah reaksinya habis tuh kayak kerasa sakit gitu. Setelah tunggu kan Jumat periksa, dikasih obat, Sabtunya itu bengkaknya tuh tambah parah sampai ke mata sini. Sampai kayak mataku tuh jadi sipit sebelah gitu kan. Terus habis itu aku nggak ke klinik lagi tuh pas hari Sabtunya. Aku minumin obat karena mikirku kan masih ada obat ya, jadi tak bikin obat dulu. Terus habis itu sampai Senin obatnya habis. Terus aku ngerasa kok bengkaknya tuh nggak berkurang gitu kan, bengkaknya nggak berkurang. Terus akhirnya karena bengkaknya nggak berkurang, Senin sorenya aku tuh ke klinik gigi lagi ya, terus di situ tuh kayak dikasih treatment, cuman nggak dikasih obat lagi. Nah Senin malamnya itu aku nggak bisa tidur karena rasanya tuh sakit banget, sedangkan obatku tuh udah habis ya, obat nyerinya udah habis. Terus habis itu malam-malam dini hari itu aku udah nggak bisa tidur sama sekali. Terus akhirnya aku nyari opsi, nyari rumah sakit, nyari jadwal dokter dan lain sebagainya. Terus singkat cerita ada salah satu rumah sakit yang hari Selasanya tuh ada praktek dokter jam 9. Jadwalnya dokternya itu jam 9. Nah, karena hari Selasa itu aku ngajarnya itu mulai jam 10. Aku akhirnya reservasi dapat urutan nomor 3 kayaknya. Nah, nomor 3. Terus habis itu aku paginya langsung ke rumah sakit. Terus sampai rumah sakit ke ruang periksa itu dokternya langsung komentar, ya ampun mbak, itu tuh kenapa kayak korban KDRT. Dokternya tuh bilang gitu, katanya kayak korban KDRT karena bengkaknya tuh emang lumayan gede banget. Terus habis itu sama dokternya itu dikasih obat anti nyeri, kemudian dikasih antibiotik juga, tapi jenisnya beda. Terus sama dokternya dirujuk ke dokter spesialis bedah mulut gitu, dokter gigi spesialis bedah mulut. Terus dikasih obatnya itu kan dari Selasa, dikasih obat sampai Sabtu. Nah sebenarnya baru disuruh dirujuk ke dokter spesialis bedah mulut itu Sabtu, tapi aku ngerasa hari Rabunya itu bengkaknya nggak berkurang sama sekali. Rabu bengkaknya nggak berkurang, akhirnya aku lihat di jadwal di rumah sakit yang sama, dokter yang dirujuk buat hari Sabtunya tanggal 10 ya, berarti 11, tanggal 11 itu ternyata praktek juga di hari Kamis. Berarti hari Kamis itu tanggal 9. Nah, tanggal 9 hari Kamis ada dokter spesialis bedah mulut yang dirujuk dokter sebelumnya itu praktek juga jam 5 sore. Akhirnya Rabu malam tuh aku telepon reservasi buat dokter spesialis bedah mulut. Kemudian Kamis tuh aku masih kerja dengan bengkak yang sakit banget itu, nahan sakit seharian. Terus Kamis setelah kerja aku langsung ke rumah sakit sendirian. Terus sampai situ tuh dokternya langsung kaget, dokter spesialis bedah mulut itu langsung kaget dan
pas pipiku dipegang sama dokternya tuh rasanya tuh sakit banget. Sampai aku udah bilang sama baru sentuh gini sama dokternya tuh, "Aduh sakit Dok," gitu. Terus singkat cerita sama dokternya tuh aku dikasih treatment disedot, nanahnya. Jadi dari, eee nanah yang ada di pipi yang bikin bengkak itu disedot sama dokternya. Tapi di tengah-tengahnya itu aku udah nangis kejer banget soalnya sebenarnya tuh udah kayak, dibius, cuman tuh masih sakit gitu loh, masih sakit. Jadi tuh kayak, ya ampun ini tuh sakit banget, sampai itu tuh bener-bener aku nangis kejer, karena memang sakitnya itu bener-bener kayak ini adalah sakit yang paling sakit selama aku hidup yang pernah aku rasain gitu ya. Sakit banget, terus habis itu karena aku nangis nggak tahan, dokternya berhenti, nggak berani ngasih treatment lagi. Apalagi pas itu tuh dokternya tanya sama aku, "Mbak tadi datang ke rumah sakit sama siapa?" Nah kebetulan tuh aku sendiri aku sendiri. Terus dokternya katanya, "Waduh Mbak, ini maaf ya nggak berani saya terusin, soalnya Mbaknya sendiri takut pingsan di jalan." Dokternya tuh sampai bilang kayak gitu, karena emang aku kesakitan banget. Terus akhirnya, karena nggak, dilanjutin treatment terus aku tuh dikasih obat. Dan obatnya itu kayak dosisnya tuh tinggi gitu, yang bikin aku tuh habis minum obatnya tuh sampai bener-bener langsung tidur nyenyak gitu, kayak orang pingsan. Tapi dokternya udah bilang juga sih, "Mbak ini tak kasih obat ya, tak kasih obat, tapi obatnya ini bikin ngantuk. Jadi, emang saya sengaja dikasih obat dan ini obatnya bikin ngantuk karena Mbaknya biar istirahat. Nanti hari Sabtu wajib kontrol ke sini lagi." Tanggal 11 terus pas, eee, sebelum aku dikasih resep tuh dokternya juga bilang, "Ini tak kasih obatnya tak naikin dosisnya, nanti Sabtu wajib kontrol ke sini lagi. Kalau misalnya hari Sabtu itu belum ada perubahan yang signifikan, berarti nanti harus dioperasi bius total, rawat inap," gitu. Waduh, terus ya udahlah aku iya-iyain aja karena ya udahlah mau ngapain lagi. Sambil ya berdoa sih semoga nggak sampai opname gitu kan. Terus ya udah akhirnya hari Kamis aku pulang terus minum obatnya kan sampai hari Sabtu dan itu tuh udah langsung kayak kempesnya tuh lumayan banget. Jadi bengkaknya tuh semakin kecil gitu. Terus akhirnya aku Sabtu Sabtu itu balik kontrol lagi ke rumah sakit dan dilihat sama dokternya. Itu alhamdulillahnya tuh udah kayak, infeksinya tuh udah berkurang banyak. Akhirnya aku bisa dikasih treatment untuk dibedah mulut sama dicabut giginya itu tanpa bius total, tanpa masuk kamar operasi. Jadi hanya dioperasi di, eee, ruang praktek dokternya aja gitu, sama dibiusnya cuma bius, lokal aja. Ya udah terus singkat cerita habis itu aku di, treatment kemudian, kayak giginya tuh dicabut dulu, terus kayak apa namanya, nanahnya yang masih tersisa itu kayak disedot lagi sampai habis gitu. Akhirnya udahlah selesai, terus kayak diobservasi udah nggak ada perdarahan, akhirnya pulang dikasih obat gitu, gitu sih. Jadi intinya tuh sebenarnya pas bulan Juni 2022 pas aku periksa pertama itu giginya itu kayak masih bisa diselamatkan gitu loh, pakai perawatan saluran akar. Tapi ternyata karena tak tunda-tunda sampai bulan Februari tiba-tiba sakit dan, udah bikin infeksi jadi giginya tuh kayak udah nggak bisa dikasih perawatan jadi harus, dicabut gitu. Nah jadi kan dulunya itu kan pengennya, mau treatment pakai BPJS karena mau hemat ya, tapi akhirnya BPJS-nya nggak jadi kepakai juga, terus nggak jadi hemat juga, malah dapat bonus sakit giginya dan harus dicabut gitu sih. Jadi, singkatnya kayak gitu sih ceritanya sakitku yang kemarin itu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang sakit gigi atau tahu giginya berlubang mendingan langsung ke dokter aja sih. Jangan nunggu sakit gitu ya, karena ternyata kalau semakin lama dibiarin itu ya malah nanti urusannya jadi lebih
panjang gitu sih. Itu mungkin kalau ada yang mau ditanyakan boleh sih tanya dulu. Kalau misalnya ada yang bisa saya jawab, nanti saya jawab di video selanjutnya. Itu, terima kasih sudah menonton.